Selamat pagi adik-adik mahasiswa semua. Hari ini kita akan membahas tentang pigmen alami bahan pangan dari mata kuliah Kimia Pangan Hasil Pertanian. Kita semua tahu bahwa setiap bahan pangan mempunyai pigmen tertentu. Yang terdapat dalam bahan pangan ada berbagai jenis pigmen. Nah, pigmen-pigmen ini dikelompokkan dalam 4 golongan senyawa. Yang pertama adalah senyawa tetrapirol, kemudian turunan isoprenoid dan turunan benzopiran, serta senyawa akibat pengolahan. Misalnya tetrapirol adalah klorofil, hemoglobin, dan mioglobin, sedangkan turunan isoprenoid adalah karotenoid, kemudian turunan benzopiran diantaranya antosianin dan flavonoid, sedangkan senyawa yang terbentuk selama pengolahan bisa berupa karamel. Nah, sekarang kita bahas yang pertama yaitu karotenoid. Karotenoid merupakan senyawa polyisopren yang memberikan warna kuning sampai oranye dan juga merah. Misalnya yang terdapat pada wortel, labu kuning, dan jagung. Senyawa karotenoid ini berperan sebagai provitamin A, bersifat larut dalam pelarut nonpolar dan bersifat sebagai antioksidan. Nah, di alam karotenoid ini terdapat di dalam banyak sekali jenis karotenoid, di antaranya beta karotin yang paling banyak, dan beta karotin ini merupakan karotenoid yang mempunyai aktivitas vitamin A yang paling tinggi. Jenis karotenoid yang terdapat pada setiap bahan pangan berbeda-beda, baik itu senyawanya maupun komposisinya. Kadang terdiri dari beberapa karotenoid. Nah, seringkali karotenoid ini juga ditemukan di dalam berbagai bahan pangan sebagai kopigmentasi bersama dengan pigmen lainnya. Karotenoid juga diketahui mempunyai manfaat yang baik bagi kesehatan, yaitu sebagai provitamin A dan antioksidan. Pigmen warna berikutnya adalah antosianin. Antosianin merupakan kelompok besar pigmen yang memberikan warna biru hingga ungu, misalnya pada ubi ungu, pada beras hitam, buah anggur, blueberry, dan juga bunga telang. Antosianin termasuk golongan senyawa flavonoid yang bersifat larut dalam air dan pelarut polar lainnya. Ekspresi warna antosianin sangat ditentukan oleh komposisi antosianin atau senyawa-senyawa jenis antosianin yang satu dengan yang lain bisa berbeda dan sangat dipengaruhi oleh pH. Pada pH rendah, antosianin cenderung berwarna merah, sedangkan pada pH tinggi cenderung berwarna biru. Struktur dasar dari antosianin berupa ion flavilium, yang merupakan turunan struktur aromatik cyanidin yang dapat mengikat berbagai gugus fungsi, misalnya gugus fungsi hidroksil, gugus fungsi metil, kemudian juga glikosil. Pada cabang-cabangnya bisa mengikat gugus-gugus ini dengan komposisi yang berbeda, sehingga menjadi senyawa antosianin yang berbeda. Nah, di alam ditemukan banyak sekali jenis antosianin dengan perbedaan gugus-gugus yang ada pada cabang-cabangnya. Karakteristik antosianin sangat ditentukan oleh pH pelarut. Jenis gugus fungsi yang terikat juga turut berpengaruh oleh adanya kopigmentasi. Berbagai penelitian telah membuktikan bahwa antosianin mempunyai manfaat fungsional bagi kesehatan, misalnya sebagai antioksidan, anti-kanker, anti-inflamasi, kemudian juga berperan menghambat kerja angiotensin converting enzyme sehingga bisa mencegah terjadinya hipertensi dan dapat memperbaiki profil lipid dan profil glukosa darah. Nah, kemudian yang ketiga pigmen yang kita bahas hari ini adalah klorofil. Nah, tentunya kita semua sudah sangat kenal pigmen klorofil yang memberikan warna hijau pada tumbuh-tumbuhan, dan pigmen klorofil ini berperan pada proses fotosintesis. Klorofil pada berbagai jenis tumbuhan terdapat sebagai klorofil A maupun klorofil B. Struktur utama molekul klorofil terdiri dari 2 bagian, yaitu kepala porfirin dan rantai hidrokarbon yang panjang dan ekor fitol. Struktur porfirin adalah tetrapirol siklik yang terdiri dari 4 nitrogen yang terikat pada cincin pirol yang dihubungkan dengan 4 rantai metana yang disebut porfin. Pada semua tanaman hijau, komposisi klorofil A dan klorofil B ini berperan pada proses fotosintesis. Klorofil bersifat larut dalam air dan pelarut organik polar. Perubahan pada struktur klorofil akan menyebabkan perubahan atau kerusakan warna pada bahan pangan.
Secara umum terdapat 3 reaksi yang bisa menyebabkan perubahan atau kerusakan klorofil. Yang pertama adalah reaksi feovitinisasi. Reaksi feovitinisasi ini merupakan reaksi terlepasnya ion magnesium dari struktur klorofil. Biasanya digantikan oleh ion hidrogen akibat pemanasan misalnya, sehingga menyebabkan klorofil berubah warna menjadi kecoklatan. Kemudian yang kedua adalah reaksi pembentukan klorofilit. Reaksi ini diakibatkan oleh aktivitas enzim klorofilase, sehingga mengubah klorofil menjadi lebih larut di dalam air, sehingga di dalam pengolahan klorofil akan banyak hilang, menyebabkan perubahan warna dari bahan pangan. Yang ketiga adalah reaksi oksidasi. Reaksi oksidasi bisa berlangsung secara enzimatis maupun non-enzimatis. Reaksi oksidasi akan mengakibatkan perubahan struktur klorofil dan hilangnya warna hijau karena cincin tetrapirol tadi akan terurai. Nah, ini reaksi-reaksi yang bisa terjadi pada klorofil yang menyebabkan kerusakan warna hijau pada bahan pangan selama pengolahan maupun akibat perlakuan-perlakuan tertentu. Nah, klorofil ini juga di dalam berbagai hasil penelitian ternyata mempunyai manfaat yang baik bagi kesehatan. Di antaranya membantu mengoptimalkan fungsi metabolik, membantu mengoptimalkan sistem imunitas, membantu detoksifikasi dan juga bisa mengatasi peradangan atau sebagai antiinflamasi, kemudian juga berperan menyeimbangkan sistem hormonal dan menstimulasi pembentukan sel darah merah. Demikian pembahasan kita tentang pigmen alami bahan pangan. Hari ini ada 3 pigmen yang sudah kita bahas, yaitu karotenoid, antosianin, dan klorofil. Pigmen-pigmen lainnya akan kita bahas pada kesempatan yang lain. Terima kasih.